wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatliana Datika dengan NIM 17060102. Nah, video ini merupakan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Alfons Satrianto, SEP. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang yang pertama, teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Yang kedua, kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Dan yang ketiga, keuangan, investasi, dan bantuan asing. Nah, untuk itu, simak penjelasannya. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Nah, seperti yang kita ketahui, selama beberapa dekade terakhir, perekonomian dunia telah menjadi lebih terhubung melalui ekspansi di bidang perdagangan internasional dan jasa, serta barang primer dan manufaktur. Melalui investasi portofolio seperti pinjaman internasional dan pembelian saham, dan melalui investasi langsung dari asing. Seperti yang kita ketahui juga bahwa globalisasi adalah sebuah proses di mana perekonomian dunia menjadi lebih terintegrasi menuju sebuah perekonomian global. Misalnya melalui lembaga internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Globalisasi juga memicu pada timbulnya budaya global di mana masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa yang homogen dimanapun mereka berada dan menggunakan bahasa yang sama dalam bisnis, seperti mereka menggunakan bahasa Inggris. Dalam perubahan tersebut, memfasilitasi terintegrasinya ekonomi pada giliran akan mempromosikan globalisasi. Untuk sebagian orang, kata globalisasi memberikan kesan adanya peluang bisnis yang menarik, keuntungan efisien dari perdagangan, pertumbuhan yang lebih cepat di bidang pengetahuan dan inovasi, serta adanya transfer pengetahuan ke negara berkembang untuk memfasilitasi pertumbuhan yang lebih cepat. Namun, sebagian lainnya menganggap globalisasi dapat meningkatkan kekhawatiran akan timbulnya masalah-masalah seperti ketidaksetaraan mungkin akan lebih menonjol di berbagai negara, terjadinya degradasi lingkungan mungkin akan lebih cepat, dan dominasi internasional oleh negara-negara yang kaya, serta adanya sebagian daerah dan masyarakat yang mungkin akan tertinggal lebih jauh. Sehingga kebijakan yang tepat dan perjanjian-perjanjian yang dibutuhkan untuk mencegah potensi terjadinya masalah-masalah tersebut. Lanjut, yaitu pentingnya ekspor bagi berbagai negara berkembang. Negara berkembang cenderung lebih bergantung pada perdagangan daripada negara maju. Hal ini karena negara berkembang itu memiliki keterbatasan sumber daya modal sehingga mereka harus melakukan ekspor untuk meningkatkan sumber daya modal atau untuk memenuhi barang konsumsi yang tidak atau belum tersedia di negaranya. Nah, yang selanjutnya yaitu elasticity permintaan dan pendapatan ekspor yang tidak stabil. Income elasticity of demand menunjukkan adanya perubahan pendapatan yang disebabkan oleh perubahan permintaan. Sedangkan price elasticity of demand itu menunjukkan perubahan harga dipengaruhi oleh perubahan jumlah barang yang diminta. Pada konteks perdagangan internasional, kedua elastisitas ini berkontribusi pada yang namanya export earning instability yang menunjukkan adanya fluktuasi dalam ekspor. Nah, selanjutnya yaitu ada nilai tukar dan hipotesis Pre-Börs-Singer. Ekonom memiliki nama tersendiri untuk hubungan antara harga barang ekspor dengan impor pada jenis barang yang sama, yakni commodity terms of trade. Ini adalah rasio rata-rata harga ekspor terhadap impornya pada suatu negara. Pada negara berkembang, rasio ini cenderung menurun dari waktu ke waktu. Argumen ini dijelaskan dalam hipotesis Pre-Börs-Singer, yaitu dalam jangka panjang. Negara berkembang cenderung mengalami penurunan dalam hal perdagangan primary product yang diekspornya karena kombinasi dari pendapatan yang rendah dan price elasticity of demand. Nah, selanjutnya yaitu menurut teori tradisional perdagangan internasional. Ada sebuah pertanyaan yaitu mengapa manusia melakukan perdagangan? Pastinya karena itu merupakan tindakan yang menguntungkan. Setiap manusia memiliki perbedaan kemampuan, begitu juga dengan negara. Oleh karena itu, diperlukan perdagangan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki.
Nah, dalam teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory yaitu eh, keunggulan komparatif adalah keunggulan natural yang dimiliki negara dalam hal memproduksi suatu barang, misalnya biaya produksi yang relatif lebih murah oleh karena sebab tertentu atau ketersediaan sumber daya yang lebih banyak dibanding negara lain. Sedangkan teori keunggulan absolut atau absolute advantage theory yaitu uh, keunggulan natural yang dimiliki negara dalam memproduksi suatu barang, di mana negara lain tidak bisa atau sangat sulit memproduksinya. Nah, dia juga faktor endowment relatif dan spesialisasi internasional, disebut juga dengan modal neoklasik. Model ini dalam perdagangan bebas menjelaskan bahwa negara akan melakukan spesialisasi produksi suatu komoditas dengan memanfaatkan segala faktor produksi yang dimilikinya. Teori ini berdasarkan dua proporsi yang sangat penting, yakni yang pertama, produk yang berbeda membutuhkan faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda. Yang kedua, negara memiliki potensi faktor produksi yang berbeda. Nah, dalam teori perdagangan dan pembangunan ada argumen tradisional, ada 5 alasan perdagangan bagi sebuah negara, yaitu yang pertama, perdagangan sangat penting untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan kapasitas konsumsi output dan menyediakan akses terhadap sumber daya yang langka atau tidak dimiliki. Yang kedua, perdagangan mendatangkan efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya. Yang ketiga, perdagangan membantu mencapainya pembangunan mereka melalui keunggulan komparatifnya. Yang keempat, dalam perdagangan bebas dunia, harga internasional dan biaya produksi mencerminkan seberapa negara harus memperdagangkan dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan warga negaranya. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan kebijakan outward looking yang dibutuhkan. Nah, terdapat kritik terhadap teori perdagangan tradisional neoklasik pada negara berkembang. Terdapat 6 asumsi dasar model perdagangan tradisional neoklasik yang perlu dikaji apabila dikaitkan dengan negara berkembang. Yang pertama yaitu sumber daya tetap atau sama di negara manapun dan asumsinya full employment. North-South model menjelaskan tentang perdagangan dilakukan negara kaya dan negara miskin yang disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya yang mana negara maju memiliki sumber daya modal, kemampuan entrepreneur, dan tenaga ahli yang baik. Sedangkan di negara berkembang sumber daya modalnya terbatas dan hanya mampu memperkerjakan tenaga yang kurang ahli ditambah dengan kurangnya entrepreneur. Sehingga keadaan ini membuat negara maju memiliki keuntungan komparatif yang lebih sehingga tingkat profit yang lebih tinggi juga. Pada negara berkembang, ternyata terdapat banyak sekali tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Teori Van Voorthuizen pada perdagangan internasional menjelaskan bahwa lahan dan tenaga kerja yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal akan digunakan untuk mendorong tingkat produksi lebih banyak sehingga dapat melakukan ekspor. Nah, yang kedua, teknologi produksi sama dan tersedia secara bebas di negara manapun, serta selera konsumen yang tidak dipengaruhi produsen. Kenyataannya, negara maju memiliki lebih banyak kesempatan yang jauh lebih besar untuk menemukan dan mengembangkan teknologi. Oleh hal demikian, maka banyak negara yang cenderung berinvestasi pada kemajuan teknologi negara maju. Dengan begitu, negara berkembang akan semakin tertinggal dengan perkembangan teknologi. Itu pula negara maju mendapat keuntungan dalam hal perdagangan, seperti iklan. Asumsi yang mengatakan bahwa selera konsumen tidak dipengaruhi oleh produsen tidak dapat diterima karena iklan terbukti dapat mempengaruhi selera konsumen, yang mana informasi yang terbatas dan tidak sempurna untuknya. Dapat kita lihat juga pada kenyataan bahwa di negara berkembang iklan didominasi oleh produk asing dijual di dalam pasar lokal. Yang ketiga yaitu faktor produksi di dalam negeri dapat bergerak dengan mudah pada aktivitas produksi serta karakteristik pasar persaingan sempurna.
Pada kenyataannya, di negara berkembang, faktor produksi tidak bergerak sempurna atau dengan mudahnya. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan jumlah output, keseluruhan perekonomian dan infrastruktur sosial seperti jalan, rel, komunikasi, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, infrastruktur pada negara berkembang tidak begitu tersedia dengan baik dan memadai. Selain itu, struktur institusi dan politik yang kaku turut mempengaruhi kelambatan pergerakan faktor produksi. Yang keempat yaitu tidak ada peran pemerintah dalam perekonomian internasional. Dan seperti yang kita ketahui, pemerintah jelas berperan dalam hal perekonomian internasional. Terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian internasional, yang diantaranya pengadaan tarif impor, kuota impor, dan subsidi ekspor. Dan yang kelima yaitu neraca perdagangan yang seimbang, dan negara manapun dianggap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan harga dan dalam perekonomian dunia. Neraca perdagangan seimbang adalah suatu kondisi di mana nilai ekspor sama dengan nilai impor. Asumsi ini juga tidak dapat diterima apabila dikaitkan dengan negara berkembang, yang mana sebagian besar mengalami neraca perdagangan yang defisit, atau dapat dikatakan negara berkembang cenderung lebih banyak melakukan impor. Akhir yang keenam yaitu keuntungan dari perdagangan diterima secara nasional atau negara yang melakukan perdagangan tersebut. Kita semua tahu bahwa asumsi ini tidak dapat sepenuhnya benar, dan ini merupakan isu atau masalah yang sulit dipecahkan. Hal ini berkenaan dengan siapa pemilik dan siapa pekerja. Seperti yang kita ketahui, banyak negara yang turut membantu menyediakan fasilitas untuk mengelola sumber daya di negara-negara berkembang, tapi yang melakukan perdagangan tetap atas nama institusi nasional, sehingga keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua dalam porsi yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kebijakan perdagangan dari negara maju. Kendala utama pengembangan ekspor negara-negara berkembang, baik untuk produk primer maupun manufaktur, telah melalui berbagai macam serangkaian hambatan perdagangan yang berasal dari negara-negara maju. Prospek dari pengembangan perdagangan internasional negara-negara berkembang bergantung pada kebijakan-kebijakan ekonomi domestik dan dari negara-negara maju. Kebijakan komersial dan ekonomi negara maju yang paling penting dipandang untuk masa depan negara-negara berkembang dalam menghasilkan devisa, antara lain yang pertama itu hambatan perdagangan tarif dan non-tarif ekspor negara-negara berkembang. Yang kedua, penyesuaian bantuan untuk pekerja yang terlantar di negara-negara maju. Yang ketiga, ekspor negara-negara maju dengan biaya yang rendah. Dan yang keempat, dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju pada negara berkembang. Efek keseluruhan dari hambatan tarif dan non-tarif kuota telah menurunkan harga efektif yang diterima negara berkembang untuk ekspor mereka, mengurangi jumlah yang diekspor dan mengurangi endapan devisa yang diterima. Perjanjian umum mengenai tarif dan negosiasi perdagangan di Uruguay pada tahun 1995 yang menjadi konsep berdirinya WTO untuk menggantikan GATT pada hakikatnya mengurangi hambatan tarif dan non-tarif di banyak sektor. Nah, 3 ketentuan utama dari pandangan negara berkembang adalah yang pertama yaitu negara-negara maju menurunkan tarif pada manufaktur rata-rata 40%, namun negara-negara berkembang masih menghadapi tarif yang 10% lebih tinggi daripada dari rata-rata global. Sementara negara-negara maju menghadapi tarif 30% lebih tinggi. Dan yang kedua, perdagangan produk pertanian di bawah otoritas WTO harus semakin diliberalisasi. Dan yang terakhir yang ketiga, tarif atas impor tekstil berkurang hanya menjadi rata-rata 12%, 3 kali lipat tingkat rata-rata dari sektor lainnya. Namun, negara-negara berpenghasilan rendah masih menghadapi tarif yang tinggi, dan beberapa produk utama di bidang pertanian, tekstil dan pakaian, dan subsidi pertanian menimbulkan kerugian besar bagi banyak negara berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 13, yaitu di sini kita akan membahas tentang kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Nah,
Neraca pembayaran memiliki komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan ini sebuah neraca yang berfokus pada transaksi ekspor dan impor barang ataupun jasa, pendapatan investasi, pembayaran cicilan dan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan ke luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan swasta atau individu. Selanjutnya, komponen neraca pembayaran kedua yaitu neraca modal. Yaitu neraca ini mencatat antara lain nilai investasi pihak swasta asing secara langsung, terutama dilakukan oleh atau yang berasal dari perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbankan swasta internasional, serta pinjaman dari hibah dari pemerintah negara-negara lain. Selanjutnya, komponen ketiga dan yang terakhir dari neraca pembayaran ini adalah neraca tunai yang lebih sering disebut sebagai neraca cadangan internasional. Nah, komponen ketiga dan yang terakhir dari neraca pembayaran adalah neraca tunai atau lebih sering disebut sebagai neraca cadangan internasional. Pada dasarnya, transaksi ini hanya mencatat kesalahan dan penghapusan guna mengakomodasi selisih-selisih statistik. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan atau penutupan dan pengurangan angka defisit dari neraca pembayaran. Pemerintah negara berkembang dalam menghadapi atau menutupi defisit neraca pembayaran harus menguras cadangan internasionalnya. Kemudian, pemerintah negara-negara berkembang itu memilih berbagai macam pilihan kebijakan. Yang pertama, mereka dapat berusaha memperbaiki kondisi neraca pembayaran itu melalui promosi ekspor atau pembatasan impor, atau dengan melakukan keduanya. Alternatif kedua yaitu dengan cara berusaha memacu investasi, baik itu investasi swasta asing langsung maupun investasi portofolio, serta meningkatkan pinjaman dari bank-bank komersial internasional, atau mencari lebih banyak bantuan dari pemerintahan asing. Nah, alternatif yang terakhir adalah dengan cara berupaya memodifikasi dampak-dampak untuk merusak dari defisit neraca pembayaran. Penanggulangan instabilisasi makroekonomi, kebijakan-kebijakan stabilisasi IMF, serta berbagai kelemahannya. Yang pertama itu program stabilisasi IMF. Nah, dari rangkaian berbagai masalah yang dipicu oleh instabilisasi makroekonomi, yaitu lonjakan inflasi domestik yang dibarengi pula dengan anggaran pemerintah yang memburuk dan defisit neraca pembayaran adalah dengan pelaksanaan renegosiasi dengan bank-bank swasta internasional. Gagasan dasarnya adalah melalui renegosiasi itu bisa diharapkan masa pembayaran utang akan diperpanjang dan suku bunganya bisa direndahkan, atau untuk mendapatkan pinjaman tambahan dengan syarat-syarat yang ringan. Tetapi sebelum konsumen bank internasional bersedia mempertimbangkan untuk memberikan keringanan tersebut, mereka menuntut agar negara berkembang yang bersangkutan untuk terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari IMF, yakni dengan melakukan kebijakan stabilitas. Nah, pada dasarnya ada 4 komponen dasar yang terkandung dalam program stabilitas IMF, yaitu yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kontrol pihak pemerintah terhadap lalu lintas devisa impor. Kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik negara-negara berkembang yang seringkali terlalu tinggi. Ketiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik serba ketat. Dan yang keempat, peningkatan upaya untuk menarik dana investasi asing dan pembukaan perekonomian terhadap hubungan-hubungan komersial internasional. Nah, strategi untuk melepaskan diri dari utang ini banyak usulan yang telah diajukan untuk meringankan atau mereorganisasi beban utang negara-negara pengutang terbesar. Usulannya pun bervariasi, yakni mulai dari alokasi baru sejumlah sumber daya sampai dengan program rekonstruksi dalam dasar-dasar utang yang lebih memihak negara-negara berkembang. Pembayaran pokok pinjaman yang telah terlanjur jatuh tempo selama periode konsolidasi selama kurun waktu tertentu. Nah, untuk bab yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang keuangan, investasi, dan bantuan asing. Nah, arus internasional sumber daya keuangan.
Arus internasional yang terwujud dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah penanaman modal asing langsung yang dilakukan oleh pihak swasta dan investasi portofolio. Sedangkan bentuk yang kedua adalah bantuan pembangunan resmi pemerintahan dan swasta bantuan luar negeri yang berasal dari pemerintahan suatu negara secara individual atau dari beberapa pihak secara bersama atau multilateral melalui perantara lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang kebanyakan bekerja secara langsung di lingkup daerah pada negara-negara berkembang. Penanaman modal asing swasta secara langsung dan perusahaan-perusahaan multilateral. Nah, perusahaan multinasional pada dasarnya adalah sebuah perusahaan raksasa yang menjalankan pemerintah secara mengendalikan operasi bisnis atau kegiatan-kegiatan usahanya lebih dari satu negara. Pertumbuhan penanaman modal asing secara langsung atau PMA yang dilakukan oleh pihak swasta 90% tertuju pada negara-negara industri maju dan sebagian negara-negara berkembang yang perekonomiannya perlu dinamis dan pertumbuhannya relatif pesat. Ini tidak terlepas dari tujuan perusahaan multinasional yang tidak tertarik untuk menunjang pembangunan suatu negara. Perhatian mereka hanya tertuju kepada upaya memaksimalkan keuntungan atau tingkat pengembalian investasi atas setiap sen modal yang mereka tanam. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional berupa ukuran, pola, dan tren. Terdapat dua karakteristik pokok dari perusahaan multinasional, yaitu ukuran yang luar biasa besar dan kenyataan bahwa operasi bisnis mereka yang terbesar di seluruh dunia itu cenderung dikelola secara terpusat oleh para pimpinannya di markas besar induk perusahaan atau kantor pusatnya yang berkedudukan di negara asalnya. Serta historis perusahaan multinasional menitik beratkan usaha mereka dalam bidang industri ekstraktif, misalnya sekedar mengambil kekayaan alam yang terpendam, dan komoditi-komoditi primer misalnya minyak bumi, bahan-bahan mineral non-minyak bumi, dan usaha perkebunan. Namun dewasa ini aktivitas produksi perusahaan multinasional semakin mengarah ke sektor pengolahan manufaktur dan jasa-jasa. Selanjutnya itu penanaman modal asing. Beberapa pendapat ada pro dan kontra mengenai kehadiran serta peranannya dalam pembangunan. Kontroversi di bidang ekonomi terkait dengan penanaman modal asing sebenarnya tidak mempersoalkan tentang pengaruh perusahaan multinasional terhadap ukuran ekonomi tradisional. Namun, bagaimana hubungan-hubungan atau relevansi antara aktivitas perusahaan multinasional yang beragam itu dengan makna sosial ekonomi yang fundamental dari proses pembangunan. Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan. Menurut analisis ini, penanaman modal asing dan juga bantuan luar negeri merupakan suatu yang sangat positif karena hal tersebut dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di negara-negara penerimanya dengan tingkat kesediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Argumen lain yang muncul menentang penanaman modal asing secara umum terdiri dari dua argumen dasar, yaitu argumen yang semata-mata bersifat ekonomis dan argumen yang lebih bersifat filosofis atau ideologis. Secara ekonomis, argumen tentang penanaman modal swasta asing ini tentang atas dasar beberapa pemikiran dan fakta-fakta, diantaranya dampak-dampak yang dihasilkan dari operasi perusahaan, ada proses pembangunan negara tuan rumah dan dalam kenyataannya sangat tidak merata. Mereka lebih cenderung memperhatikan manajer di sektor yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Namun sesungguhnya intisari perdebatan argumen yang disampaikan terletak pada perbedaan ideologi dan pertimbangan tata nilai mengenai hakikat dan makna dasar dari pembangunan ekonomi dan sumber-sumber pokok yang menjadi titik tolaknya untuk tumbuh. Sedangkan kalangan yang menentang mendasarkan sikapnya pada pemikiran dan keyakinan akan pentingnya pengawasan nasional terhadap segenap aktivitas perekonomian domestik, serta pada usaha mengurangi dominasi dari hubungan ketergantungan antar pemerintah negara-negara dunia ketiga dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat kuat tersebut.
Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya investasi portofolio swasta, berkah atau musibah bagi negara-negara berkembang. Pada awalnya, arus portofolio swasta ini di bursa-bursa efek disambut secara positif karena dana-dana tersebut memang berpotensi sebagai wahana untuk meningkatkan modal bagi perusahaan-perusahaan domestik. Berfungsinya bursa efek lokal dengan baik, yang pertumbuhannya akan dipersubur oleh arus portofolio tersebut. Ini jika ditinjau dari perspektif negara-negara berkembang. Dari segi perspektif kebijakan pemerintah negara-negara berkembang, yang menjadi masalah adalah apakah arus dana investasi portofolio yang berskala besar dan penuh gejolak ke dalam bursa-bursa saham dan pasar-pasar globalisasi jangka pendek mereka bersifat mendukung stabilitas atau justru berpotensi menggoyahkan stabilitas di pasar uang dan perekonomian mereka secara keseluruhan. Pada dasarnya, meskipun arus-arus keuangan portofolio swasta telah mengalami peningkatan dan selanjutnya mengalami penurunan secara drastis pada dekade-dekade terakhir ini, gejolak dalam arus keuangan tetap bereaksi terhadap selisih suku bunga global. Nah, sekian dulu pemaparan dari bab 12, 13, dan 14. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.